Di pesawat jet. Lah itu mah Kaisang, Nah, iya, namanya Kaisang. Lah dia mah nggak hilang. Oh iya, lupa, Kaisang nggak hilang. Terus yang hilang apaan? Yang hilang kan nyali KPK. Karena ngatain Bung Rocky, blok dan sat, itu dia orangnya. Jadi nggak heran kan, orang-orang yang bela Kaisang bentukannya begitu semua. Kok ya sempet-sempetnya ya pura-pura naik Innova sih, Mul? Kalau mau kelihatan gisming jangan tanggung-tanggung gitu loh, Mul. Kok ya sekalian naik Grand Max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, sepertinya KPK benar-benar nggak berani ya, nggak punya nyali untuk memanggil Kaisang Pangarap. Yang dimana beritanya sangat ramai sekali mengenai jet pribadi, dan ini kan harus dikonfirmasi langsung dari Kaisangnya. Tapi nyatanya per hari ini belum juga terjadi, malah KPK berstatement bahwasanya Kaisang itu bukan pejabat publik. Jadi ya biasa-biasa aja, wajar-wajar aja gitu. Nah kan ini kan keblinger ya teman-teman semua. Kenapa gitu loh? Kok vulgar sekali? Apa karena Kaisang itu anak presiden? Ya tentunya. Dan karena hal ini akhirnya netizen geram ya membuatkan video teruntuk Kaisang. Oke teman-teman semua, kita lihat ya komentar dan juga penyelidikan daripada netizen. Ini dia videonya. Bang, ngapain bang? Ini mas, dari orang hilang. Lah ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya laki-laki. Iya. Badannya setengah keker. Iya. Terus umur 29 tahun, jadi nggak bisa maju pilkada. Lah terakhir lihat di mana emang? Di pesawat jet. Lah itu mah Kaisang, Nah, iya, namanya Kaisang. Lah dia mah nggak hilang. Oh iya, lupa, Kaisang nggak hilang. Terus yang hilang apaan? Yang hilang kan nyali KPK. Tunggu. Masih tentang anak bungsu Mulyono yang manja itu, yang sekarang lagi jadi most wanted man in Indonesia. Ada yang janggal banget dari hilangnya Kaisang dan respon para politisi di sekitarnya. Lo bayangin, partai dia sendiri, PSI, itu responnya malah lempar bola api ke tempat yang lain. Contohnya, statement dari Grace Natali yang bilang kalau maaf saya nggak tahu, itu bukan porsi saya tentang Kaisang. Terus sekjennya nih, kan Kaisang ini ketum PSI. Sekjennya logikanya adalah orang kedua setelah Kaisang dong. Malah statementnya bilang, saya bukan jubirnya Kaisang, jadi saya nggak bisa ngejawab. Loh, ini kok nggak dibela partai sendiri sih? Ini sih bukan nggak mau ngebela namanya, tapi mungkin merasa memang bener ada gratifikasi jet pribadi ke Kaisang dan juga keluarga Mulyono. Yang herannya, malah Kaisang ini dibelanya sama elemen yang lain. Contoh, ada elit Golkar yang bilang kalau penggunaan jet pribadi ke Kaisang itu ya it's okay, karena Kaisang bukan penyelenggara atau pejabat publik negara. Joelah Golkar, cair nih cair. Terus herannya malah dibela sama wakil ketua TKN. Apa coba hubungan TKN sama Kaisang? Yang bilang kalau yang pakai jet pribadi itu bukan cuma Kaisang, tapi juga masyarakat biasa. Masyarakat yang mana coba, udah gue bilang. Tiap hari kita dempet-dempetan naik KRL, macet-macetan di jalan, kena ganjil genap. Dan lo mau tahu siapa yang bikin statement nir empatik kayak gitu di tengah masyarakat kita lagi sulit? Ya, dia adalah Sylvester Matutina yang baru viral karena ngatain Bung Rocky, blok dan sat. Itu dia orangnya. Jadi nggak heran kan orang-orang yang bela Kaisang bentukannya begitu semua. Lagi-lagi kita mendorong KPK untuk segera melakukan investigasi kepada Kaisang. Karena ini bukan tentang kita iri dan dengki. Ini tentang seorang anak presiden, seorang adik wapres terpilih yang terduga melakukan gratifikasi dan juga bisa jadi membongkar gurita korupsi keluarga Mulyono. Jadi kalau Kaisang hilang, coba lapor kontras. Siapa tahu diculik tim mawarnya Prabowo. Halo guys, kali ini lagi-lagi ada pernyataan ajaib dari KPK. Kali ini dari Komisioner KPK Nurul Gufron yang mengatakan bahwa Kaisang tidak wajib melaporkan gratifikasi. Ini sungguh pernyataan di luar akal sehat sih. Karena Kaisang itu kan anak presiden. Fasilitas negara seperti pas pampres dan pengamanan saja melekat pada dirinya 24 jam. Jadi kalau Kaisang diduga menerima gratifikasi, ya harusnya diselidiki sebagai bentuk pertanggungjawaban karena fasilitas negara yang juga melekat pada dirinya itu. Ya KPK kan harusnya ikut proaktif lah dalam pemberantasan korupsi. Bukan malah kelihatan ciut dan pengecut begini ketika berhadapan dengan keluarga presiden. Ya kalau nggak begini saja lah, cabut saja pengamanan pas pampres terhadap Kaisang dan Erina gitu. Biar adil, biar mereka juga sama kayak kita.
Nah, sementara itu, saya rasa pernyataan kakak ipar Kaisang Bobi Nasution juga seirama dengan ini ya, yang menyatakan kalau Kaisang bukan pejabat negara. Tapi menurut saya justru malah jadi blunder sih, karena justru itu mengkonfirmasi kalau gratifikasi itu memang ada. Tapi menurut Bobi nggak apa-apa karena Kaisang bukan penyelenggara negara. Nah, logika seperti apa kayak gitu ya? Nah, gratifikasi ini dimaksud sebagai pemberian dalam arti luas. Bentuknya berupa uang, diskon, komisi, pinjaman, perjalanan, dan fasilitas lainnya. Nah, pemberian di atas diberikan biasanya dengan maksud dan tujuan yang tidak dipersiapkan di awal. Nah, gratifikasi dilakukan untuk menanamkan rasa sungkan gitu, jika di masa yang akan datang ada kepentingan. Pemberian ini ya cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, Kaisang ini anak presiden dan adik dari seorang wakil presiden terpilih. Nah, jadi ya kiranya pernyataan dari KPK ini apa ya? Benar-benar sudah keluar dari definisi gratifikasi itu sendiri. Karena kita lihat ya, bahkan dalam edukasi yang dikeluarkan oleh KPK sendiri menyatakan bahwa gratifikasi itu juga termasuk meliputi hadiah yang diterima oleh keluarga pegawai negeri, dalam hal ini pejabat pemerintahan yang memiliki konflik kepentingan. Masih percaya KPK? Aduh, sulit sih kalau rakyat mau percaya lagi sama KPK. Ya gimana, kepalanya aja malah kena korupsi kan, kasus korupsi itu. Kita lanjut lagi guys. Kamu tahu nggak, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia itu ibarat tamparan keras buat kita. Jadi dia seorang pembesar Katolik dunia datang dengan kesederhanaan. Naik pesawat komersial, bukan dengan private jet. Beda jauh sama anaknya Mulyono yang doyan flexing. Udah bolak-balik pakai private jet, nggak lewat bea cukai. Seakan-akan hukum kita diinjak-injak oleh anaknya Mulyono ini. Ini mah bukan anak Raja Jawa, tapi anak Fir'aun Jawa. Jadi ketika Paus turun di Bandara Soekarno-Hatta, dia tuh nggak minta keistimewaan. Dia ikut aturan lewat imigrasi, kemudian lewat bea cukai, seperti orang biasa aja. Tapi apa yang kita lihat dari anaknya pejabat Konoha satu ini? Flexing abis. Nyampe Jakarta naik mobil pejabat plat nomor ZZH. Itu plat mobil khusus yang hanya bisa dipakai oleh kelas direktur kementerian di Konoha. Bayangin, Paus Fransiskus cuma pakai Innova Zenix. Sederhana banget kan? Jadi ini tamparan keras buat kita semua. Oh iya, soal azan yang dilarang di TV dan diganti dengan running text. Jangan-jangan Paus Fransiskus juga nggak tahu menau. Itu cuma kelakuan pejabat Konoha yang capernya nggak ketulungan. Biar Islam dan Kristen baku hantam. Mereka senang. Lalu apa sekarang ketika mereka klarifikasi? Mereka ngeles klarifikasi, bilang itu cuma himbauan. Woi, ngadu ayam aja, itu dosa besar. Apalagi ngadu domba umat beragama. Kalau pejabat itu nggak beragama Islam, mungkin kita masih maklumi. Bisa jadi dia belum paham Islam. Tapi masalahnya pejabat Konoha ini Islam, tapi kelakuannya melebihi orang kafir. Nah, Rasulullah SAW sendiri udah prediksi cobaan umat di akhir zaman tuh bakal kayak gini. Jadi di bulan September ini, kita punya dua contoh nih. Paus yang datang dengan kesederhanaan, atau anaknya Mulyono yang hobinya flexing dengan kekayaan dan jabatan bapaknya. Allah udah kasih contoh nyata loh, antara tamu negara yang rendah hati dan anak pejabat yang angkuh. Bisa dipahami kan? Nah, ntar pasti di komentar nih, masih ada yang belain anaknya Mulyono. Kalau kamu masih dukung Mulyono dan anaknya, berarti kamu lebih dungu dari Mulyono. Titik. Mulyono, kapan sih kapokmu? Apa benar tim kepresidenan memaksa panitia misa akbar agar Mul bisa dadah-dadah di dalam? Ya Allah, Mul, ngisin-ngisinin banget sih. Respect lah buat panitia misa yang tegas menolak sosok problematik kebelet tampil. Kok ya sempat-sempatnya ya pura-pura naik Innova sih, Mul? Kalau mau kelihatan Kismin jangan tanggung-tanggung gitu loh, Mul. Kok ya sekalian naik Grand Max? Sudahlah, Mul. Anda lebih baik packing saja barang-barang buat pulang ke Solo. Tapi rumahmu sudah jadi belum? Kalau belum ya sudah, camping saja dulu di IKN. Aduh, ide yang kreatif nih, pakai Grand Max ya. Biar totalitas gitu loh, ya kan? Jangan tanggung-tanggung. Kita lanjut lagi guys.
Pemuja gorong-gorong. Gua kasih tahu sama lo ya. Tuh yang lu bangga-banggain, yang muka deso, yang lu bilangnya nggak sederhana, merakyat. Anaknya aja naik jet pribadi. Mantunya juga pernah naik jet pribadi. Lu dibohongin akut masih aja pada muja-muja. Aduh heran gua. Sekarang lu yang muja, ya enggak? Makan lu ikan asin, tempe orek. Yang lu bangga-banggain lu. Anaknya keluar negeri, pakai mobil, pakai pesawat jet pribadi. Terus emaknya pakai tas Hermes, mantunya hedon. Aku bilang ya, orang kalau goblok jangan permanen apa, musiman aja musiman. Sebenarnya rakyat itu udah banyak yang sadar ya dan menyadari bahwasanya pejabatnya itu makin hari makin aneh gitu loh. Memang dari semenjak Pilpres kemarin sampai sekarang gitu ya, kok rasa-rasanya itu selalu ada kelakuan pejabat kita yang aneh-aneh gitu ya, entah itu saudaranya pejabat atau gimana gitu. Dari mulai mempermainkan hukum, terus ya tingkahnya pokoknya aneh lah gitu ya. Terakhir ini Kaisang malah flexing dan lain sebagainya. KPK yang melemah dan sebagainya. Jadi bisa dibilang masyarakat juga udah muak gitu loh. Tapi ya mau bagaimana lagi? Maka dari itu kita itu sedang menunggu gitu ya. Kapan Pak Prabowo dilantik gitu. Kayaknya kita punya harapan baru nih dengan Pak Prabowo, ya nggak sih? Apa yang udah lo kasih ke negara? Kerjaan lo itu cuma bisa kritik pemerintah dan juga kritik presiden doang. Padahal di luar sana presiden mati-matian lo ngebantuin rakyatnya. Gak seharusnya seorang presiden yang udah berkorban banyak gitu ya dikritik oleh rakyat biasa seperti kita. Buat lo yang masih punya pola pikir seperti itu, saran gue adalah nonton Rakyat Bersuara. Ada di YouTube-nya Sindo News gitu kan, dan juga kalian bisa nonton versi fullnya selama 2 jam. Ada beberapa poin yang menurut gue keren banget di sini. Yang pertama adalah mengenai cewek-cewek presiden gitu kan. Ini benar-benar debatnya panas banget, gengs. Kalian harus lihat di situ si Silver Star benar-benar dipermalukan sih menurut gue. Apalagi kata-katanya Rocky Gerung itu yang kayak mereka tuh nggak saya bodoh-bodohin, mereka itu menonton kebodohan kamu, dan that's true. Yang gue tangkap dari perdebatan ini adalah kita tuh nggak bisa membuktikan suatu hal yang dibuatnya itu di ruangan tertutup oleh beberapa orang aja gitu ya. Tapi kita semua bisa merasakan kalau misalnya ada yang tidak baik-baik saja gitu. Makanya turunlah orang-orang kemarin ke lapangan gitu loh, mahasiswa ke lapangan. Sebenarnya ini udah menjadi salah satu indikasi ataupun indikator gitu ya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Tapi kan di luar sana juga masih banyak orang yang beranggapan kalau misalnya baik-baik aja selama mereka itu masih bisa membuat video seperti ini, masih bisa kumpul-kumpul dan lain-lain. Tapi dilihat dari sisi indikator yang seperti apa. Nah sekarang gue pengen tanya nih, menurut kalian cewek-cewek itu ada atau enggak sih? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena dua pihak itu, satunya bilang ada, satunya bilang mana buktinya. Terus yang kedua yang gue bikin salfok juga itu adalah closing statementnya Rocky Gerung. Gila, kayak mantap pak. Kenapa presiden itu dikritik? Kenapa presiden itu diserang terus gitu ya? Jawabannya adalah karena presiden itu adalah jabatan gitu loh. Itu bukan suatu hal yang personal. Gak usah ngomongin tentang presiden gitu ya. Gue sebagai seorang konten kreator aja, ketika gue sudah memilih untuk menyuarakan opini gue di publik, maka gue akan menerima banyak kritikan dan gue harus menerima itu gitu loh. Makanya gue tidak pernah mematikan kolom komentar atau apapun itu. Tentunya hal ini berlaku bagi semua orang gitu ya, termasuk juga presiden gitu kan. Kita nggak bisa marah kepada orang yang melakukan kritik kepada pemerintah, karena kritik itu nggak selamanya jelek. Malah orang yang melakukan kritik kepada pemerintah, mereka itulah yang menjaga demokrasi, gengs. Kalau misalnya berbicara mengenai kritik nih ya gitu, kritik yang salah itu ya seperti apa? Seperti Fufu Fafa gitu kan. Itu di situ posisinya Prabowo bukan siapa-siapa, bukan presiden gitu kan, tapi dia malah ngatain anaknya Pak Prabowo. Ketemu ya perbedaannya di sini gitu. Kalau misalnya sudah jadi presiden ya siapapun yang berhubungan dengan dia mendapatkan semua fasilitas yang diberikan oleh negara, maka dia juga berhak untuk dikritik. Cerdas banget nih kayak gini nih. Kalau pemuda Indonesia ya kan, entah itu laki atau perempuan, banyak yang kayak gini. Wah, maju kita punya negara ya kan. Nanti kalau di googling lagi tuh ya, IQ rata-rata orang Indonesia itu berapa gitu, naik jelas positif kan. Makanya ayolah teman-teman semua, makanya kita belajar lagi gitu loh. Jangan buta-buta banget gitu. Paling enggak peduli gitulah sama politik ya. Biar yang atas-atas tuh jadi bener gitu loh. Dikritik terus kan. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar yang kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.